Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bunda, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semuanya baik saja ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bunda, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, perkenalkan nama saya Rika Setiani. Saya tinggal di Kelurahan Batu Rijajaya, Kecamatan Paranak, Kabupaten Indrajaya, Provinsi Riau. Moto hidup saya adalah banyak bekerja dan berdoa, sedikit berbicara. Baiklah, untuk materi terakhir kita, materi hari terakhir kita, yaitu tentang DPA, dukungan psikologis awal pada anak usia dini. Apa saja? Oke. DPA adalah keterampilan sederhana bagi orang tua untuk membantu menghadapi masalah atau situasi sulit pada anak. Yang pertama, DPA dapat mencegah dan mengurangi dampak negatif masalah atau situasi sulit. Yang kedua, DPA dapat membantu mengurangi beban dan tekanan yang dialaminya serta menunjang proses pemulihan psikologis. Kemudian di bagian satu itu, yang kita bahas adalah tentang situasi sulit. Apa aja sih? Oke, kita lihat. Apa itu situasi sulit? Yang pertama, dalam kehidupan sehari-hari, di rumah dan di lingkungan kerja, seringkali ayah dan bunda dihadapkan dengan berbagai situasi sulit. Kemudian situasi sulit juga dapat terjadi dalam konteks bencana alam, bencana non-alam, konflik sosial, dan kegagalan teknologi manusia. Itu adalah contoh hal yang situasi yang sulit tadi. Kemudian contoh situasi yang sulit lainnya, kesulitan menjalankan peran sebagai orang tua, tidak memiliki kemampuan mendampingi anak, dan yang lainnya. Kemudian kesibukan pekerjaan, konflik dengan rekan kerja, pelanggan yang berkurang, kerugian usaha, gagal usaha, dan yang lainnya. Itu adalah contoh situasi yang sulit juga. Kemudian kehilangan pekerjaan, pengurangan penghasilan, ketidaksiapan bekerja di rumah, mengurus rumah tangga, mendampingi belajar anak, kesulitan penyesuaian situasi pandemi, kemudian pembagian waktu, dan yang lainnya. Itu adalah contoh situasi sulit ya Bun. Kemudian reaksi yang muncul pada situasi yang sulit. Apa saja? Rasa tidak nyaman tanpa disadari akan muncul seperti panik, kecewa, jenuh, cemas, dan takut. Mudah tersulit emosi seperti marah tanpa sebab, kemudian kelelahan fisik, bingung bagaimana menyesuaikan diri dengan kondisi. Nah, reaksi-reaksi itu tersebut adalah wajar ketika dihadapkan dengan masalah atau situasi yang sulit. Setiap orang tua dapat mengalami reaksi yang berbeda walaupun terpapar oleh peristiwa yang sangat sama karena kapasitas bawaan yang dimilikinya. Nah, itu adalah reaksi yang sangat sulit, Bunda. Kemudian dampak yang berkelanjutan. Ada Bunda dampaknya. Apa saja? Kita lihat rasa tidak nyaman tadi. Ketika rasa tidak nyaman, maka ketegangan, stres, depresi akan kita dapatkan. Kemudian tersulut emosi marah, fungsi tubuh yang menurun menjadinya Bunda. Kemudian kelelahan fisik, daya tahan tubuh menurun. Kebingungan, sulit untuk berpikir jernih. Oke, kemudian siapa saja yang terdampak dalam situasi sulit tadi? Ketika kita dalam situasi yang sulit, maka banyak sekali orang kena dampaknya. Yang pertama yaitu perubahan sebagai situasi orang tua. Kemudian berdampak pada reaksi saat berhubungan dengan anak Bunda. Pasti Bunda sudah merasakan itu ketika Bunda merasakan situasi sulit tadi, maka anak sering menjadi korban untuk melampiaskan kemarahan kita. Kemudian selain anak, juga hubungan dengan keluarga inti lainnya. Itu juga sangat berdampak jadinya. Kemudian bila menghadapi situasi sulit, maka seluruh keluarga perlu berkomunikasi untuk bisa menyesuaikan diri. Saling mendukung antar anggota keluarga untuk memberi perhatian dan saling melindungi. Itu adalah keluarga tadi Bunda. Keluarga harus saling mendukung ketika ada orang lain, teman, keluarga yang lain
mendapatkan hal situasi yang sulit tersebut. Kemudian menghadapi situasi sulit, bagaimana ayah bunda agar dapat menghadapi masalah atau situasi sulit seperti kita perlu memiliki keterampilan DPA. Manfaat keterampilan DPA bagi orang tua yang pertama memiliki kemampuan dan cara untuk mengelola situasi sulit yang alami. Kemudian membantu mendampingi anak saat mengalami kesulitan maupun tidak. Kemudian menjadi bagian dari solusi di keluarga dengan mengembangkan kemampuan empati. Dukungan psikologi awal, TPA, atau keterampilan sederhana untuk pertama, mencegah dan mengurangi dampak psikologis yang lebih buruk. Yang kedua, mempercepat proses pemulihan agar kesejahteraan diri tetap terjaga. Nah, kemudian memberikan kesempatan pada orang tua dan anak untuk mengekspresikan masalah kepribadian yang dihadapi. Langkah-langkah DPA bagi orang tua yang pertama, memberikan perhatian. Kedua, mendengarkan. Ketiga, menghubungkan. Nah, itu dia langkah-langkah DPA bagi orang tua. Tadi Bunda ya, bisa Bunda lihat apa-apa saja memberikan perhatian itu seperti apa, mendengarkan itu seperti apa, dan menghubungkan itu seperti apa. Baik. Kemudian situasi sulit datang tidak pernah mengenal tempat Bunda, tidak pernah mengenal waktu, situasi sulit dan kondisi. Memperbaiki keadaan lebih baik daripada mengeluh dan mencela situasi yang dihadapi. Karena di balik situasi sulit akan terbentuk pribadi yang kuat. Baik, bagian 2 yang akan dibahas, apa yang terjadi pada orang tua jika hal situasi sulit itu muncul. Kemudian mengenali peran orang tua. Ayah bunda tentunya ingin menjadi orang tua yang baik kan? Oleh karena itu perlu membekali diri agar mampu menjalankan perannya baik untuk dirinya maupun untuk keperluan anak-anaknya. Namun pada situasi sulit, manusiawi bila orang tua tidak selalu sesuai perkataan dengan perbuatannya, tidak selalu dapat menguasai perasaannya, tidak selalu dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari maupun anaknya. Menjadi orang tua dalam situasi sulit. Yang pertama, situasi sulit biasanya akan melibatkan emosi yang cukup besar, seperti munculnya berbagai perasaan tidak nyaman, seperti marah, sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Kemudian sebagian orang tua mungkin akan dihadapkan dengan rasa bingung. Bagaimana seharusnya bereaksi secara tepat, khususnya dengan keluarga. Saat inilah orang tua perlu mengenali perasaan, kelemahan, dan kebutuhan dirinya agar tetap dapat memberi reaksi dengan baik. Kemudian langkah awal yang harus diambil ketika dihadapi pada situasi sulit adalah tenang dan jangan panik. Itu dia Bunda. Tenang dan jangan panik adalah langkah awal yang harus diambil ketika dihadapi pada situasi yang sulit. Oke Bunda. Kemudian mengenali peran orang tua dalam situasi sulit. Pada situasi sulit, reaksi emosional orang tua lebih besar dibandingkan anak. Wes, itu sungguh sangat benar. Anak baru, mak, langsung, kamu nih. Nah, itu jangan, tidak boleh. Memang benar, segalak-galaknya anak lebih galak orang tua pada saat orang tua mengalami situasi sulit. Ya kan Bunda? Pasti Bunda merasakan. Kemudian dampak yang lebih berat dialami oleh anak justru datang dari orang tua. Itu dia. Harus hati-hati Bunda. Masalah di luar sana, masalah pekerjaan, masalah orang teman, rekan kerja dan lain-lain, itu jangan dibawa ke anak. Dampaknya itu lebih berat dialami oleh anak justru datang dari orang tua. Bila orang tuanya salah merespon reaksi anak, maka anak akan merasa tidak nyaman. Misalnya, saat anak mengalami perasaan tertentu dan orang tua menyangkal perasaan anak tersebut seperti tidak apa-apa kok, jangan takut, maka anak akan merasa tidak terima, tidak dipahami, merasa tidak nyaman. Oke Bunda? Kendala orang tua dalam situasi sulit. Apa kendalanya? Orang tua mengalami kesulitan menjalin hubungan dengan menyenangkan bagi anaknya. Kemudian ketika melihat kemunduran
perilaku anak menjadi kurang sabar. Orang tua perlu memiliki keterampilan DPA dan mendapatkan dukungan psikologis lebih awal untuk membantu anak mengatasi situasi sulit ini. Apa yang dapat dilakukan orang tua? Nah, yang pertama, orang tua dapat membantu keluarga mengatasi situasi bersama-sama ya Bunda, untuk mengatasinya. Kemudian, membangun kemampuan diri untuk bangkit dan menyesuaikan diri. Kemampuan menyesuaikan diri dari hal yang tidak menyenangkan bisa menjadikan orang tua lebih kokoh dan tangguh. Beri perhatian penuh terhadap sesuai yang bisa dilakukan. Jika orang tua memberi perhatian penuh atau fokus terhadap sesuatu yang tidak dapat dilakukan, maka kecemasan akan terus datang, Bunda. Hati-hati. Kemudian ketika merasa tidak nyaman, maka cobalah alihkan perhatian kepada hal yang dapat dilakukan. Jangan Bunda fokus ke situ saja. Ketika Bunda merasa tidak nyaman, namun Bunda fokus di situ saja, contohnya Bimtek hari ini. Pasti Bunda ada merasakan situasi yang sulit kan? Ada tugas mandiri, ini tugas mandirinya sedikit. Terus malam kecapean. Terus anak jadi korban ketika Bunda jadi merasa capek. Benar? Benar atau betul? Betul atau benar? Oke Bunda, kita lanjut. Menjadi orang tua tangguh. Bunda dapat melatih ketangguhan diri sebagai orang tua dengan melakukan hal berikut. Pertama, belajar membaca situasi yang terjadi secara tenang dan perlahan. Kedua, mengatur emosi sebelum memberikan respon. Misalnya, mengambil nafas sejenak. Nah, ketika Bunda marah, muncul kemarahan, coba Bunda mengambil nafas sejenak. Coba kita sama-sama, kita refleksi terlebih dahulu, ikuti saya, dan kita ikut. Mengatur emosi sebelum memberikan respon, misalnya mengambil nafas sejenak, kemudian kita hembuskan. Ayo sama-sama Bunda. 1, 2, 3, tarik nafas. Lepas. Kemudian, sekali lagi. Tarik nafas, lepas. Sekali lagi dengan pejamkan mata. Tarik nafas, perlahan. Lepas. Apa yang Bunda rasakan, Bunda? Apa yang Bunda rasakan? Relax? Tentu saja. Karena hal seperti itu adalah hal trik supaya kita bisa relax dan tenang tentunya. Oke, selanjutnya. Memperkuat kemampuan diri dengan melihat kelebihan-kelebihan yang dimiliki. Nah, itu juga perlu Bunda. Kemudian, meningkatkan hal baik dalam diri sendiri, misalnya dengan menambah pengetahuan, melatih bakat dan minat yang dimiliki atau berbagi dengan teman. Kemudian melatih diri untuk membuat keputusan yang positif, beri perhatian penuh pada langkah perbaikan. Oke. Menjadi orang tua tangguh bersama keluarga. Bagaimana caranya? Yang pertama, menjalin kedekatan dengan keluarga, membangun komunikasi positif, meningkatkan rasa empati, memilih harapan bahwa situasi akan lebih baik. Kemudian saling memberi penguatan, bersyukur untuk setiap hal baik yang dialami setiap harinya. Misalnya masih dapat berkumpul, mengerjakan tugas di rumah, memanjatkan doa, mendampingi anak dengan mengerjakan tugas di rumah dan lain sebagainya. Sesekali bersendaguralah saat berkomunikasi dengan menimbulkan perasaan bahagia yang bisa menambahkan ketangguhan diri. Jangan Bunda tegang setiap hari. Sekali bersendagurau, apalagi bersendagurau sama sang suami ya Bunda ya. Baik. Orang tua yang tangguh adalah orang tua yang mampu beradaptasi dengan situasi sulit. Mampu memikirkan langkah-langkah yang nyata untuk melindungi diri dan keluarga, sehingga menjadi sumber kekuatan yang membuatnya mampu bertahan dalam situasi dan kondisi apapun. Itulah orang tua yang tangguh. Bagian ketiga yang kita bahas yaitu anak usia dini. Siapakah anak usia dini itu? Ayah Bunda, ikatan batin orang tua dan anak penting untuk menjalani hubungan yang baik sepanjang kehidupannya. Langkah awal menjalani hubungan
yang baik dengan anak pada situasi sulit adalah dengan mengenali berbagai mana ciri-ciri anak dalam berperilaku keseharian. Mengenali anak usia dini membantu orang tua agar dapat memberi tanggapan positif dalam berinteraksi dengan mereka. Siapakah anak usia dini itu? Anda sudah tahu kan, anak usia dini itu adalah dari 0 sampai 6 tahun. Masa usia emas. Ya, anak mudah menerima aneka rangsangan dari lingkungannya. Iya, benar. Siapakah anak usia dini ini? Termasuk golongan juga. Kemudian, keluarga menjadi lingkungan pertama dan utama yang dapat memberikan rangsangan terbaik bagi tumbuh kembang anak. Kemudian, kasih sayang adalah hal penting untuk membentuk kepribadian mereka. Masa usia dini ibarat dengan bangunan. Ingat Bunda, masa usia dini ibarat dengan bangunan, bila pondasinya kokoh, maka bangunannya juga akan kokoh dan kuat. Maka sebaliknya, jika pondasinya tidak kokoh, maka itulah sudah tahu. Oke. Mengenali ciri-ciri anak usia dini. Anak usia dini itu pasti unik, tentunya dong. Kemudian senang meniru. Anak usia dini suka meniru. Bunda batuk aja, dia bakal meniru. Bunda manggil suami aja, sayang, pasti anak juga ngikut kan, sayang. Nah, maka dari itu, anak itu ada suka senang meniru. Maka dari itu, orang tua guru itu adalah motivator anak. Jadi orang tua dan guru harus memberikan yang terbaik kepada anak usia dini. Kemudian ciri-ciri anak usia dini berikutnya itu bermain. Dia hobi bermain, Bunda. Kemudian spontan. Nah, spontan. Spontan itu maksudnya dia spontan. Misalnya dapat pena langsung cari, terserah deh. Nanti kalau jumpa spidol gitu kan, langsung terus. Nanti kalau ada jumpa makan langsung lah, ya itu spontan dia. Nah, kemudian aktif bergerak. Ini adalah ciri-ciri yang sangat luar biasa. Memang benar, aktif bergerak. Kemudian mengutamakan keinginan diri sendiri. Nah, itulah sifat anak-anak. Jadi, ketika Bunda menjumpai teman sebaya mengutamakan keinginan diri sendiri, berarti dia adalah masih anak usia dini. Ya. Oke. Kemudian mengenali ciri-ciri anak usia dini. Rasa ingin tahu juga kuat. Tinggi, Bunda. Belum kita selesai bicara, dia sudah banyak tanya. Belum kita menjelaskan, dia sudah banyak tanya. Itu bagi guru. Bagaimana senang berimajinasi? Tentu saja. Itu juga salah satu cirinya. Konsentrasi pendek. Nah, ini juga Bunda. Konsentrasi anak usia dini itu sangat-sangat pendek sekali. Jadi ketika orang tua, orang dewasa konsentrasi pendek, berarti dia adalah anak usia dini. Kemudian mudah frustasi. Ini juga sangat. Anak kecil itu sudah nangis. Dan ngambek. Apa yang perlu dilakukan orang tua ketika mendapatkan hal-hal seperti ini? Tetap bermain bersama anak. Dalam situasi apapun, anak tetap memerlukan rangsangan stimulasi dalam tumbuh kembangnya. Yang pertama, bermain rangsangan sesuai dengan usia anak, beri kesempatan bermain dan berhubungan sehingga memberikan kesempatan untuk memenuhi rasa ingin tahu di dunia. Kemudian beri area aman agar anak tetap bisa bergerak seperti berlari, melompat, dan menendang atau menangkap bola. Kemudian memberikan permainan yang mengandung nilai pendidikan karena melalui permainan tersebut, anak belajar mengembangkan seluruh aspek perkembangannya. Aspek perkembangan anak usia dini ada berapa, Bunda? Yes, ada 6. Apa saja? Pasti Bunda sudah tahu. Oke. Apa saja kebutuhan anak usia dini? Ayah Bunda, kebutuhan anak tetap harus dipenuhi dalam situasi apapun sehingga masa emas tumbuh kembangnya tetap dapat dilewati dengan baik. Apa kebutuhannya? Kebutuhan biologis. Walau dalam situasi sulit seperti ini, masa pandemi COVID-19 ini, usahakan anak tetap mendapatkan makanan, minuman, udara istirahat yang cukup, pakaian yang baik, tempat tinggal, dan aktivitas fisik serta kesehatan sesuai kebutuhan. Itu wajib, kebutuhan biologis. Kemudian kebutuhan rasanya aman. Orang tua yang dapat memberikan rasa aman berupa gendongan, pelukan, dan belayan. Hal ini akan membuat anak merasa dilindungi dan diperhatikan. Kemudian kebutuhan anak usia dini apa saja? Kebutuhan kasih sayang, kebutuhan penghargaan, kebutuhan mengasah kemampuan. Itu kebutuhan.
permasalahan anak usia dini yang harus Bunda lakukan meski dalam hal sulit telah menerjang kita. Kemudian komunikasi dengan anak usia dini. Bagaimana berkomunikasi dengan anak usia dini saat mereka mengalami situasi emosi tidak nyaman seperti marah atau menangis? Nah, yang pertama, sediakan waktu yang cukup, Bunda. Kemudian diam dan simak apa yang dia katakan. Jangan Bunda tambah marah juga ketika anak usia dini marah atau menangis. Kemudian bolehlah anak merasa aman untuk bebas bicara. Biarkan anak berbicara. Biarkan, jangan Bunda yang duluan berbicara, yang ngonang-ngonang. Karena orang tua, khususnya ibu, itu sangat cerewet daripada anak. Kemudian hentikan aktivitas lain untuk fokus mendengarkan. Nah, ini juga salah satunya. Harus Bunda. Karena kenapa? Kebanyakan orang tua itu tidak fokus kepada anaknya. Apalagi orang tua yang sibuk bermain handphone. Sibuk main handphone. Mama, aku mau belajar ini apa ya? Tunggu bentar. Begitu, fokus lagi. Itu hal yang tidak bagus. Hentikan dan fokus kepada anak usia dini. Kemudian tunjukkan sikap mendengarkan, hindari halangan berkomunikasi. Hindari halangan berkomunikasi. Jika tidak mendengarkan dengan seksama, dapat menurunkan semangat anak berbicara. Nah, itu dia. Jika mendengarkan dengan penuh perhatian, maka anak lebih mudah mengungkapkan masalahnya. Untuk kita saja dulu Bunda, pasti kita seperti itu kan, apalagi anak usia dini. Jika terlalu banyak pertanyaan dan nasihat, maka anak sulit berpikir jernih karena merasa disalahkan. Jika menunjukkan perhatian dengan berkata, begitu, anak bisa merasa mendapat bantuan, diterima perasaannya, dan bahkan bisa menemukan pemecahannya sendiri. Kemudian jika membantah perasaan anak, maka anak semakin sedih. Maka jangan dibantah, Bunda. Kemudian jika membantu menyebut nama perasaan yang dialami anak, maka anak lebih tenang dan perasaannya merasa amat terhibur. Cara membangun komunikasi dengan yang baik. Kenali masalah siapa. Masalah anak, masalah orang tua, lakukan mendengar aktif, lakukan pesan saya. Contoh kalimat. Nah, masalah anak. Fisik tidak sehat, rasa tidak nyamannya timbul, mengungkapkan pendapat, kesempatan bermain. Jika orang tua kehilangan pekerjaan, kesulitan bahan pangan, kesulitan membagi waktu, kelelahan. Maka kalau anak, baca bahasa tubuh anak. Itu caranya, lakukan. Terus dengar perasaannya, simak perkataannya, beri dukungan atau penguatan. Namun kalau untuk orang tua, ungkapkan perasaan ayah bunda. Jangan dipendam Bunda. Kalau Bunda merasakan hal sulit itu, beri penjelasan sederhana. Kalau contoh kalimat untuk anak, nah sepertinya adik merasa sedih karena mungkin adik ingin ini ya. Ibu menduga adik sedih. Oh begitu ya. Nah itu jadi contoh kalimat untuk anak usia dini. Namun untuk orang tua, ibu sedang merasa lelah karena ayah sedang khawatir karena ibu terganggu jika ayah bingung karena itu dia contohnya ya Bunda ya, contoh kalimat yang tepat. Kemudian ini, tidak mendengarkan sesama. Sikap tidak perhatian mendengarkan perasaan anak dapat menurunkan semangat menyampaikan permasalahannya. Jika mendengarkan dengan seksama, maka anak lebih mudah mengungkapkan masalahnya kepada orang tua yang mendengarkan dengan seksama. Orang tua bahkan tak perlu bicara apa-apa. Seringkali yang dibutuhkan anak adalah simpati dan diam. Itu benar ya, ingat. Kunci komunikasi efektif dengan anak mendengar, menerima, bicaralah. Itu adalah kunci komunikasi efektif dengan anak. Ada 3 ya Bunda. Mendengar, menerima, bicaralah. Rumah adalah tempat pendidikan pertama dan utama bagi anak usia dini. Sekolahnya anak ada di rumah dan guru anak adalah orang tua. Ingat Bunda, rumah adalah tempat pendidikan pertama
dan utama bagi anak usia dini. Ingat ya Bunda, jangan Bunda salah memberi pendidikan kepada anak. Apalagi ketika Bunda mendapatkan hal situasi sulit dan mendampakkan anak. Jangan. Tadi sudah tahu bagaimana tips supaya rileks, supaya tidak marah cepat. Ada tips yang coba Bunda lakukan. Nah, ini dia pendampingan anak usia dini di masa sulit. Seperti apa situasi sulit pada anak usia dini? Pada kenyataannya, anak tidak berpengaruh atau tidak mengerti situasi sulit yang terjadi pada lingkungannya. Iya, memang anak itu tidak tahu, Bunda. Situasi sulit justru datang dari respon orang yang ada di sekitarnya, khususnya orang tua dan keluarga inti lainnya. Apa sih yang dialami anak pada situasi sulit? Masalah anak, kesehatan fisik, emosi, kebutuhan bermain, kebutuhan bersosialisasinya. Cara mengatasinya, memperhatikan asupan dan gizi, banyak mendengarkan, beri ruang aman untuk bergerak, memberi kesempatan melakukan sendiri apa yang bisa ia lakukan. Oke. Dukungan psikologi awal pada anak usia dini. Yang pertama, kenali dan beri perhatian. Yang kedua, dengarkan. Apa saja itu kenali dan perhatian? Bisa Bunda lihat tujuannya mengenali dan memenuhi kebutuhan anak agar merasa nyaman dan tenang. Kemudian dengarkan tujuannya, memahami situasi sulit yang dihadapi anak. Dukungan psikologis awal pada anak usia dini. Yang tiga, lakukan. Tujuannya melakukan aktivitas bermain bermakna untuk mengurangi situasi sulit dan dampak dari situasi sulit. Yang keempat, menghubungkan. Tujuannya merencanakan dukungan lanjutan apabila orang tua masih mengalami kesulitan dengan bantuan pihak lainnya. Menjadi teman sekaligus sahabat yang baik bagi anak dalam situasi apapun, membangun kelekatan dan kepercayaan anak terhadap orang tuanya dan lingkungannya di luar dirinya, kehidupan yang akan datang. Baik Bunda, hanya itu yang sudah saya sampaikan untuk materi BPA ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya beri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.